hadis yang ketiga golongan tadi itu, bahwasanya orang yang berilmu itu lebih agung martabatnya di bawah derajat para nabi dan di atas para syuhada. Walaupun kita mengetahuinya fadlis syahad, walaupun kita mengetahui akan keagungan orang yang mati syahid, orang yang syahid, bahwasanya Imam Ghazali mengatakan orang yang berilmu itu derajatnya lebih agung di bawah para nabi dan di atas para syuhada. Ini perkataan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini hujjatul Islam, bisa kita jadikan sebagai hujjah. Karangan-karangannya, contohnya Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, yang alhamdulillah kita kaji-kaji di pesantren kita, bahwasanya kitab Ihya Ulumuddin itu adalah sebagai raqiqul qulub, sebagai pelembut hati kita. Orang yang bersifat dengki, orang yang bersifat hasad, orang yang bersifat sombong itu harus belajar karya-karya Al-Imam Ghazali. Tuh, biar hatinya raqiqul qulub, sebagai pelembut hati, bahwasanya di hati kita itu ada jutaan sifat yang merusak hati kita. Kita mengetahui hanya sebagian saja, sedikit. Misalkan sifat sombong, hasud, dengki, ujub, riya itu cuma sedikit, bahwasanya di hati kita ada jutaan sifat seperti itu. Makanya orang kalau hatinya pengen lembut, pelajarin kitab-kitab Imam Ghazali. Tapi baca-baca karyanya itu harus mempunyai guru. Kita belajar sama Ustadz Daud, misalkan belajar kitab Ihya, Ustadz Jajang, belajar Bidayatul Hidayah, itu untuk hati kita. Bahwasanya kalau di hati kita masih kotor, itu ilmu jarang ada yang masuk di hati kita. Kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang, ditanya, Habib, ilmu yang benar itu seperti apa? Ilmu yang masuk dengan cahaya itu membawa cahaya kepada lisannya, dan lisan yang bercahaya adalah orang yang mengajak kebaikan kepada sesama manusia, kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang. Jadi kalau kita mempunyai sifat ujub, sifat riya, sifat sombong, sifat dengki, bahwasanya itu menjadikan suatu halangan diri kita, antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hijab. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi itu mengatakan, Sahibul Hautah, mengatakan bahwasanya orang yang mempelajari kitab Ihya Ulumuddin itu lebih baik daripada sembahyang sunnah. Bayangin, orang yang mempelajari kitab Ihya Ulumuddin lebih baik daripada orang sembahyang sunnah. Itu kalau orang cuma nafsirin, cuma satu tafsir saja, misalkan cepat-cepat marah, dikit-dikit statement begitu marah, itu dibilang sesat. Bahwasanya sholat sunnah, tapi ada maksud lain. Apa? Orang yang sering sholat sunnah tapi hatinya masih ada ujub, riya, masih ada dengki sama orang, itu sama saja. Lebih baik mempelajari ilmunya terlebih dahulu, itu untuk melembutkan hati yang ada di jiwa kita. Bahwasanya di jiwa kita itu ada jutaan sifat-sifat yang bisa menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliya'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dan kita jangan sesekali apabila digunjing orang, dimaki orang, itu bersifat langsung, namanya kalau bahasa sekarang mah kena mental. Jangan. Bahwasanya Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwasanya orang yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, meskipun semua makhluk yang ada di bumi ini menghinanya, maka orang tersebut tidak bakal hina. Guru saya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, itu waktu di Depok, beliau tinggal di Depok sudah 13 tahun. Dulunya menjadi mufti di Ternate. Dulu waktu di Depok itu beliau dianggap Syiah sama orang-orang.
Karena kenapa? Karena kecintaannya kepada Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Tapi beliau menulis daripada syair Imam Ali ditaruh di di ruang tamunya, itu alhamdulillah orang-orang pada menyadari bahwasanya Habib Abu Bakar itu bukan seorang Syiah. Bayangin tuh, namanya manusia mempunyai ujian berat. Apa syairnya yang dikatakan oleh Imam Ali? Qala Imam Ali bin Abi Thalib, "Idza akramallahu 'abdan bi'izzatin falyaqdirul makhluqu yawman yuhinuhu wa man kana maulahu al-'azizu ahanahu falyaqdirul makhluqu yawman yu'inuhu." Itu ditaruh tuh, ditulis di ruang tamunya, bahwasanya ketika seorang hamba sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, itu yang arti syair tadi, bahwasanya seorang hamba yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua makhluk yang ada di muka bumi ini menghina dia, menggunjing dia, menjatuhkan dia, itu tidak akan bisa satu makhluk pun yang menghinakannya. Alhamdulillah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mempunyai sifat ujub, sirik, dikit-dikit sirik sama orang. Orang mempunyai motor, kita sirik. Orang punya HP bagus, kita sirik. Jangan. Jadiin sebuah motivasi bahwasanya kita bisa lebih dari seperti itu. Jangan dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit menggunjing, dikit-dikit gibah dari belakang. Alhamdulillah, itu hati jadi kotor, dijadikannya hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'udzubillah subhana'udzubillah min dzalik. Itu pembukaan dari saja, bahwasanya penyampaian yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Jajang, kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan. Fa'alaihi tafaddal masyhur. Shallu ala Muhammad.